apa sih yang pengen lu sebagai warga-warga Tangerang aslinya ngekomunikasiin atau ngegambarin kotanya sendiri? Kalian mau ngapain ke Tangerang? Mau taunya kayak punya Jakarta, punya wilayah lain, padahal udah punya Tangerang. Pada dasar Tangerang itu merupakan gabungan budaya atau akulturasi budaya dari 4 budaya, yaitu Jawa, Sunda, Betawi, dan juga Tionghoa. Filosofinya sendiri dari Laksa itu menyimbolkan persatuan antara budaya Betawi dan juga budaya Tionghoa yang ada di Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten ini. Oke, halo guys, welcome to podcast BTM Behind the Message. Dengan gue di sini Kimta Ziva atau biasa dipanggil Ziva yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Sekarang kali ini kita bakal ngomongin soal komunikasi pariwisata nih. Kita kedatangan tamu yang keren banget, yaitu Nabil Akilah Baang sebagai. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Akilah Baang. Di sini saya akan mengisi diskusi tentang komunikasi pariwisata selaku Kang Kabupaten Tangerang 2023 dan juga Kang Provinsi Banten 2025. Oke, nice banget nih, keren banget tamu kita kali ini nih. Dia jadi sebagai wajah Banten. Anjay. Ya, betul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol makin jauh terkait strategi komunikasi, terkait komunikasi pariwisata, gue mau nanya dulu nih. Kan tadi udah kenalan ya. Gue mau nanya ke lo, Bil. Panggilan Nabil aja kali ya. Nabil aja, aman. Awal ceritanya lo sebagai Kang Nabil nih bisa tertarik terjun ke dunia pariwisata tuh gimana sih awal mulanya? Oke, sebenarnya ya teman-teman semuanya, saya sendiri di sini saat bangku SMA itu memang nggak memiliki ketertarikan atau terjun ke dunia pariwisata. Mungkin sebenarnya fun fact ya teman-teman, Kak Ziva juga di sini sebagai kakak kelas dulu di SMA saya. Gitu. Dan mungkin testimoni juga dari Kak Ziva bahwa saya dulu tuh emang nggak punya ketertarikan ataupun minat untuk ke pariwisata. Namun pas kelas 3 SMA kelas 12, saya itu ikut pemilihan Kangnong Kabupaten Tangerang 2023. Yang dimana di sana itu saya diajarkan secara lebih dalam bagaimana untuk menggali potensi wisata, bagaimana mengenal budaya-budaya yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang, dan bagaimana cara berkomunikasi secara publik seperti itu. Jadi dengan langkah tersebut, itu menjerumuskan saya ke dalam dampak yang positif untuk sama-sama mengenali tentang pariwisata yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang. Anjir. Nah, lo kan sebagai Kang Banten 2025 nih. Betul, betul. Gimana Kang Nabil ini nih ngedefinisiin peran lo sebagai penyampai pesan pariwisata Banten kepada publik nih, gimana nih? Yes, betul banget. Jadi peran dari Kang Nong sendiri atau tupoksinya itu adalah sebagai suatu wadah komunikasi antara pemerintah atau dinas pariwisata dengan masyarakat yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang. Jadi bagaimana Kang Nong di sini dapat menampung wadah inovasi, aspirasi ataupun ide-ide kreatif dari masyarakatnya tentang usul ataupun ide-ide tentang pariwisata, kayak ingin mau membuat apa dalam pariwisata, kurangnya seperti apa, kayak gitu. Jadi sebagai Kang Nong sendiri, kita juga harus bisa mendengar dan juga mengimplementasikan ide-ide tersebut. Jangan cuma hanya bekerja sendiri berdasarkan ide-ide kita, tapi kita juga merangkul masyarakat untuk mengajak agar sama-sama, ayo kita gerak-gerak bahwa kita punya potensi pariwisata yang sangat besar. Siapa lagi kalau yang bukan kita gerakin gitu. Kompleks banget jadi Kang Banten nih, ternyata ya. Gue kira tuh kayak Kang Banten ya udah cuma gelar aja. Enggak dong, tentunya ada tugas di baliknya. Ada tugasnya ya pastinya. Nah, tapi ada nggak sih lo momen-momen kayak yang menantang nih, atau yang paling berkesan selama lo bertugas jadi komunikator sebagai Kang Banten ke publik? Gimana, ada nggak momen paling berkesan nih? Pertanyaan yang bagus banget nih Kak Jipa nih. Tentunya kalau menantang itu pasti ada, cuma kalau dikatakan susah itu sepertinya nggak ada, karena saya sendiri bertugas itu dengan senang hati, dengan sesuai passion saya. Jadi yang menantang tapi menarik itu adalah ketika saya menemukan masyarakat Provinsi Banten atau Kabupaten Tangerang memang lebih mendominasi atau lebih menyukai budaya-budaya yang ada di luar daripada budaya lokal. Namun cara dari saya sendiri untuk menanggulangi hal tersebut adalah justru bukan melupakan budaya lokal, tapi dengan mengakulturasi budaya lokal dengan budaya yang ada di luar-luar sana. Contohnya itu kayak ada pariwisata di Pandeglang, itu namanya Kampung Korea. Jadi di sana itu teman-teman bisa berkunjung ke wisata yang temanya itu Korea, jadi nggak perlu jauh-jauh nih ke Korea Selatan, bisa ke Pandeglang kayak gitu. Di sana ada taman-taman sakura, pohon-pohonnya kayak gitu. Berarti penyerapan dari budaya lokal juga bisa jadi cara ya buat mengenalkan budaya lokal kita ya. Oke. Nah teman-teman, kita kan tadi udah kenalan sedikit nih secara personal sama Kang Nabil.
Tapi di podcast kali ini, di Behind the Message, gue juga pengen ngegali lebih dalam lagi dari sisi profesional guest kita kali ini sebagai seorang aktor komunikasi, sebagai communicator suatu daerah. Tadi kan disebut kalau misalkan peran Kak Nabil ini banyak banget ya, nggak cuma gelarnya doang, tapi tugas-tugasnya juga kompleks. Nah, gimana nih wajah Banten melalui storytellingnya dan brand digitalnya? Yuk kita kulitin lagi nih. Pertanyaan gue nih, Yes, Nabil. boleh Bang. Gimana nih? Apa sih bedanya duta pariwisata yang cuma datang ke acara-acara formal, yang cuma jadi di foto doang, Iya, betul. sama duta pariwisata yang aktif merancang strategi pesan di media sosial? Yes, betul banget. Wah, itu adalah salah satu narasi yang sebetulnya sering jadi perdebatan di antara Kang Nong Kabupaten Tangerang dan juga Kang Nong Provinsi Banten. Di mana kita itu memang seringkali setelah menjabat sebagai Kang Nong, itu memang kita diberikan kesempatan oleh Dinas Pariwisata untuk bertugas dalam acara-acara pemerintahan. Biasanya kita itu bertugas sebagai MC, bertugas sebagai pembawa acara, moderator, atau penyambut tamu, seperti itu. Namun kalau kita gali secara lebih dalam, sebenarnya Kang Nong itu memiliki potensi yang lebih dari itu. Tugasnya itu justru untuk membuat suatu program kerja, guna untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Provinsi Banten, guna untuk melestarikan budaya yang dimiliki, melalui proker-proker, seperti itu. Jadi memang Kang Nong ini kan tadi yang saya sampaikan ya, tugasnya adalah untuk membuat suatu ide, membuat suatu aspirasi tentang pariwisata. Bagaimana dengan ide-ide anak muda bisa menggerakkan dan juga mengenalkan nih sebagai promotor pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana nih, apakah Kang Nong ini tugasnya cuma sebagai MC, apakah tugasnya cuma sebagai pembawa acara dalam acara-acara formal, itu sangat tidak seperti itu. Ternyata banyak ya, kompleks banget, gila. Nggak cuma gitu doang guys, Kang Nong. Iya, betul. Nggak cuma datang ke acara pemerintahan di foto, udah gitu, nggak cuma make up doang. Karena kalau cuma gitu doang percuma Kang Nong ini dilaksanakan, karena ini merupakan kegiatan rutin ya, pemilihan Kang Nong Kabupaten Tangerang dan juga Kang Nong yang ada di Provinsi Banten seluruhnya. Ini merupakan kegiatan rutin untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang budaya, tentang pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Kalau memang cuma diturut sertakan dalam acara pemerintahan, itu kan sama aja kayak buang-buang anggaran doang kan? Iya, segitu doang anggarannya gitu kan. Mending part time di WO nggak sih? Iya, lo dipilih tiap tahun, ada masih cuma gitu doang. Nah, next nih gue mau nanya nih, pernah nggak sih lo kayak ada momen lagi tugas nih sebagai Kang, terus lo udah sadar nih kalau misalkan komunikasi atau konten yang lo upload di sosial media itu seberpengaruh apa ke publik, untuk wisatawan atau kalau untuk publik Bantennya sendiri? Di momen apa gitu ketika lo sadar apa yang lo sampaikan tuh seberpengaruh itu? Oke, mungkin sebagai saya kan di Kang Nong Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang ya. Dimana kalau di Kabupaten Tangerang sendiri itu memiliki memiliki jumlah populasi itu sekitar 12 juta. Dan itu adalah 26% dari Provinsi Banten populasinya. Dengan jumlah seperti itu, apabila kita tidak menanggulangi secara positif, apabila kita cuma konsumen aja gitu. Jadi ini merupakan suatu tantangan dan juga peluang sekaligus. Apabila kita mengolahnya dengan secara baik, ini bisa menjadi peluang untuk kita mempromosikan wisata dengan kita membuat konten-konten melalui Instagram dengan masyarakat sebanyak itu yang mendukung. Itu kan menjadi suatu promotor yang sangat inklusif gitu untuk pariwisata dan juga budaya Provinsi Banten. Nah, misal gue mau nanya nih ya, misal lu pengen ngepromosiin atau ngekontenin suatu destinasi wisata di Banten atau di Tangerang gitu kan, yang lu lihat dari pertama kalinya yang lu lihat dari tempat itu tuh apanya? Estetikanya kah atau pesan yang pengen lu tanemin dulu ke publik? Lihat dari apanya dulu tuh? Oke. Nah, untuk membahas terkait dengan pariwisata, bagaimana cara kita untuk mengelolanya, sebenarnya itu ada 4 konsep dasar pengelolaan pariwisata, yaitu ada amenity, ancillary, accessibility, dan juga attraction. Yang dimana kalau estetikanya itu sendiri, itu termasuk ke dalam attraction-nya. Bagaimana ada apa sih dalam suatu pariwisata tersebut? Apa daya jual dari pariwisata tersebut? Jadi bagaimana apa yang terjadi di pariwisata mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat, wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut. Nah, untuk pesan yang ingin kita sampaikan sendiri, mungkin di ilmu komunikasi, but correct me if I'm wrong, itu ada yang namanya teori retorika. Yes, ethos, pathos, logos. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya pesan kita bisa tersampaikan? Adalah dengan menyampaikan secara pathos, secara emosional. Kita jelaskan dari filosofi dari wisata ini seperti apa. Contohnya yang nanti ada di
pedesaan Baduy, bagaimana saat dulu adanya penyebaran agama Islam oleh Sultan Maulana Hasanuddin seperti itu. Jadi kita kenakan secara emosionalnya supaya masyarakat yang ada di Provinsi Banten mereka mau dan juga tergerak hatinya untuk berkunjung ke wisata tersebut. Oh, ini adalah identitas lokal kita. Kita harus sama-sama bangga dan kita harus sama-sama promosikan seperti itu. Jelas banget ya penjelasannya. Beneran pintar tahun ya kan. Amin ya Allah. Jelas banget kan. Amin ya Allah. Beneran wajah suatu daerah yang wakilin. Beneran cocok dia. Beneran cocok. Nggambarin intelektualnya, paham budayanya segala macamnya beneran cocok nih. Amin. Kang Nabil. Siap. Kita masuk ke segmen selanjutnya, bagian yang paling seru menurut kita ya, yaitu strategi. Sesuai tagline kita, yaitu di balik pesan ada strategi komunikasi. Kita mau bedah gimana sih Kang Nabil ini ngerancang sebuah pesan supaya nggak cuma sekedar lewat di timeline doang atau nggak cuma sekedar dibaca doang, tapi benar-benar nempel di pikirannya publik, di pikirannya masyarakat. Gue mau nanya satu nih. Sekarang kan media banyak banget ya. Betul banget. Ada media sosial tuh, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Nah, menurut lo media apa yang pas buat nyampein pesan pariwisata? Apa semua konten tuh harus dipukul rata di semua platform? Betul. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Coach Jipa ya, bagaimana Kabupaten Tangerang ini itu populasinya sangat banyak. Dan apabila kita tidak manfaatkan, ini akan menjadi suatu tantangan, dan menjadi suatu peluang bagi kita. Nah, bagaimana cara kita mengubah tantangan ini menjadi peluang? Adalah dengan membuat konten-konten. Itu adalah salah satu caranya gitu. Dengan membuat konten-konten seperti itu. Dan apabila pertanyaannya, apakah semua konten harus dipukul rata antara TikTok, YouTube, dan juga Instagram? Menurut saya tidak. Karena berdasarkan pengalaman saya, memang dari konten-konten tersebut ada yang kadang kita upload di Instagram itu viral, tapi ketika kita lempar ke TikTok itu nggak viral. Karena konsumsinya itu beda-beda, ketertarikan audiensnya itu beda-beda. Bagaimana kalau di Instagram itu lebih memilih terhadap estetika seperti video-video karosel atau foto-foto karosel, dan untuk di TikTok itu videonya itu lebih menarik dari 3 detik pertama atau di hooknya, biasanya seperti itu. Kalau di YouTube itu saya sendiri biasanya itu buat nonton podcast kayak kita gini sekarang, Kak Jipa ya. Jadi bagaimana kita bisa menggali secara video yang lebih panjang gitu, menggali secara lebih komprehensif lah kalau di YouTube kayak gitu. Jadi buat lo pribadi kalau misalnya bikin konten sebagai Kang Banten lebih seringnya di mana? Lebih seringnya alhamdulillah di Instagram sama TikTok sih. Instagram sama TikTok karena emang yang lagi masif-masifnya nih pergerakannya, apalagi TikTok kan. Nah itu sebenarnya peluang juga tuh Kak Jipa. Tidak selamanya konten-konten juga harus bersifat kaku kayak ini pariwisata ini. Cuma kita juga bisa mengemas dalam konteks tren-tren saat ini. Misalnya kayak kicau-kicau mania lagi di pariwisata mana gitu, lagi di Tanjung Lesung juga masuk ke dalam promotor. Masuk seperti gitu. Itu ngegunain tren sebagai promosi pariwisata. Betul banget. Jadi nggak selamanya harus kaku kita menjelaskan filosofi segala macam. Tapi kita juga bisa kayak mengemasnya dalam lucu-lucuan tren-tren saat ini seperti itu. Berarti lo ngerancang pesan ini juga dengan cara yang kekinian atau digital, tapi nggak kehilangan jati diri atau nilai lokalnya ya? Betul banget. Yang penting adalah isi, bukan cara menyampaikannya. Cakep banget nih cara Kang Nabil nih, guys. Kalau dicontoh nih sebagai kita warga-warga Banten sendiri juga, gue mau nanya nih Bil. Boleh. Lu kan pasti udah sering ya nyampein pesan atau berkomunikasi kemanapun, ke mana daerah manapun. Tapi pernah nggak sih lu ngerasa kayak pesan lu tuh udah bagus atau pesannya tuh udah tersampaikan, tapi ternyata tuh salah sasaran atau audiensnya tuh nggak relate, nggak dapet di audiens. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Oke. Sebagai pelaku pariwisata ya, sebagai orang yang memang bergerak di pariwisata dan juga untuk mewadahi para masyarakat, tentunya kan cakupannya luas banget nih, Pak ya. Ada yang anak-anak muda, ada yang bapak-bapak, ada yang kakek-kakek bahkan kayak gitu. Dan menurut saya pribadi, cara kita untuk menyesuaikan audiens tersebut adalah dengan gaya bahasa kita ketika menjelaskan. Bagaimana ketika kita menjumpai lawan bicara yang agak anak kecil atau Gen Z sekarang ini ya, kita jangan menggunakan bahasa kaku gitu, tapi ya santai-santai aja bahasanya, supaya ketika kita ngobrol, ya mereka juga paham juga gitu, nggak bingung dan malah kayak, kolot nih orang kayak gitu. Nah, different position kalau kita ketemu sama bapak-bapak, mungkin kita bisa menggunakan konteks yang cara lebih formal, cara lebih implisit seperti itu.
Nah, kakek-kakek juga sama, kakek-kakek nenek-nenek. Jangan Iya. kita malah masukin tren-tren saat ini nih, kayak kicau-kicau kan nggak masuk ke kakek-kakek nenek-nenek kan? Atau pakai bahasa Gen Z ke orang tua. Nah iya, betul banget, nggak masuk tuh. Nggak Malah masuk. kita dimarahin ya, Iya. nggak sopan nggak Iya, mungkin biasanya gitu. malah nggak sopan kalau pakai bahasa anak zaman sekarang. Gila, berarti menarik banget ya. Kayak ternyata pemilihan media, pemilihan tren itu bisa jadi cara tuh buat kita mengkomunikasikan pariwisata di daerah kita sendiri. Apalagi, tapi yang penting kita kan cocokin juga sama siapa kita ngomong, karakteristik audiens kita. Baik banget nih caranya nih. Ya. Gila. Kita geser sedikit nih ke wilayah yang sangat unik, yaitu kota kita sendiri, Tangerang. Boleh, Tangerang. Tempat kita tinggal ya. Kota kelahiran tercinta. Parah. Seperti yang kita tahu, banyak orang ngomong kalau misalkan Tangerang itu kota industri ya. Nah, yes, betul Banyak banget. pabrik, banyak perumahan. Nah, sebagai lo nih Kang Nabil, Tangerang kan, gue mau nanya, Tangerang kan udah ngelekat tuh kan sama kota industri itu, atau kota penyangga ibu kota yang sibuk banget kelihatannya. Gimana atau ada nggak tantangan sendiri sebagai aktor komunikasi untuk ngebelokin nih persepsi itu? Kalau misalkan Tangerang tuh nggak cuma kota industri, tahu Tangerang tuh juga punya destinasi Yes, wisata. betul banget. Tuh, gimana tuh, ada nggak sih? Jadi memang betul, Tangerang sendiri itu identik dengan sebutan kawasan seribu industri. Kalau teman-teman main ke Lego, main ke Cikupa, itu Iya. bakal sering banget nemuin namanya pabrik, Hmm. kayak Torabika dan Iya. lain-lain. Namun sebenarnya ya, apabila kita gali secara lebih dalam, industri ini memang menjadi pendongkrak ekonomi yang sangat masif. Cuma kita juga harus melihat sektor-sektor lainnya, Iya. seperti pariwisata, itu juga menjadi suatu pendongkrak ekonomi apabila kita mengelola dengan secara baik kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi, kita juga bisa melihat nih dalam kasus yang belakangan ini lagi rame di apa namanya, yang PT GAT di Raja Empat. Mm-mm. Nah, Iya. itu kan pertambangan nikel ya. Pertambangan nikel di dalam suatu objek pariwisata Iya. yang apabila dikelola secara lebih baik itu juga menjadi penghasilan. Ah. Bahkan ada yang menggali dan mengakumulasi secara komprehensif apabila diproyeksikan selama 50 tahun Iya. itu Raja Empat bisa memperoleh keuntungan hingga 400 triliun, jauh lebih besar dibandingkan pertambangan nikel yang Iya. dimana cuma sekitar 200 triliun. Artinya apa? Artinya apabila kita visioner, apabila kita sabar secara 50 tahun, kita dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, jauh lebih besar, dan juga kita dapat lingkungan yang lebih stabil, ekosistem yang tetap terjaga, wisata yang bisa tetap dikunjungi oleh wisatawan, seperti itu. Jadi memang industri bukan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, tapi perlu diseimbangkan dengan sektor-sektor lainnya, seperti itu. Apalagi di Kabupaten Tangerang dan juga di Provinsi Banten, kita juga punya potensi wisata, bukan cuma industri kayak gitu. Karena terkadang industri yang ada di perkotaan justru seringkali berdampak buruk gitu dalam lingkungannya. Itulah juga penting bagi industri-industri yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menerapkan program yang namanya CSR, di mana bertanggung jawab atas aktivitas kegiatan dari pabrik itu sendiri. Tanggung jawab lingkungan sekitarnya. Betul, betul. Jadi bukan hanya berdampak buruk, tapi juga menanggulangi dampak buruk tersebut. Jadi kadang tuh industri juga ada plus minusnya juga ya. Betul. Dan kita harus manfaatin plusnya itu. Yes, betul sekali. Kalau kita mau sambil minum nggak apa-apa. Aman, lanjut. Kita kalau mau sambil minum nggak apa-apa. Kita lagi ngopi juga guys sambil Diminum ya? Diminum nih. Diminum ya? Gue juga haus nih. Ngomong mulu dari tadi anjing. Bukan sponsor nih ya? Bukan. Jangan. Tapi boleh kopi kenangan Boleh. kalau mau. Kontak nomor di bawah sini ya? Iya, boleh. Kalau mau jadiin Kang Nabil jadi BA, Wis. kopi kenangan bisa dikontak. Bisa kita coba. Tapi di Tangerang tuh banyak gak sih yang kayak tempat nih yang sebenarnya tuh tempat itu keren, destinasinya tuh keren, bagus, tapi underrated atau belum banyak orang tahu. Oke. Sebenarnya ada nggak sih di kota kita? Sebenarnya ada banyak banget. Salah satunya yang sempat saya kunjungi itu ada namanya Jasmine Park di Cisauk. Jadi itu adalah suatu ladang yang sangat luas, di mana dikelola oleh masyarakat untuk menjadi mini zoo restoran kayak gitu. Itu juga menjadi objek wisata. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pariwisata, itu tidak selamanya seputar pegunungan, tidak selamanya seputar laut. Bahkan ladang yang luas, lahan yang luas, itu juga bisa menjadi objek wisata. Bisa dijadikan mall, bisa dijadikan MICE, bisa dijadikan mini zoo juga seperti yang ada di Jasmine Park kayak gitu. Jadi pariwisata itu bisa timbul dari mana aja. Tinggal bagaimana kita memiliki kemauan atau tidak untuk menggerakkan pariwisata itu.
Jasmine Park guys, kalian cari. Sponsor lagi nih. Disponsorin tuh Jasmine Park. Even gue aja nggak tahu loh Jasmine Park di mana. Sebenarnya agak terkejut banget tuh gue pas ngunjungin Jasmine Park ini karena saya kira kan cuma kayak restoran biasa kan. Pas saya masuk ada banyak banget binatangnya, ada banyak banget satwa-satwanya. Itu sampai sekitar 100 lebih satwa yang ada di sana. Terus ada kafenya juga, ada tempat makannya juga. Pokoknya lengkap banget. Itu ada di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Gila. Dan itu salah satu recommended dari lo ya? Recommended, boleh langsung dikunjungin aja. IG-nya jasminepark.id. Promosi lagi aja. Promosi lagi aja. Oke, selanjutnya nih gue mau nanya nih, apa satu hal yang pengen Kang Nabil sendiri ubah dari cara orang-orang Tangerang ngekomunikasiin Tangerang saat ini? Jadi apa sih yang pengen lu ubah sebagai warga-warga Tangerang aslinya ngekomunikasiin atau ngegambarin kotanya sendiri? Ada nggak yang pengen lu? Oke, sebenarnya ada. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus dirubah. Banyak banget tuh orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa Barat itu ketika ngomong ke Tangerang, kalian mau ngapain ke Tangerang? Mau ke Bandara Suta? Mau ke airport? Mau terbang ke Bali? Kayak gitu kan. Pokoknya kota Tangerang itu identiknya dengan bandara. Sebenarnya yang perlu kita ubah dengan cara menyampaikan pesan adalah membrandingkan bahwa Kabupaten Tangerang ini bukan cuma ada bandara, tapi ada juga wisata-wisata yang bisa dikunjungi gitu. Ada kuliner, ada budaya. Itu merupakan potensi yang dimiliki oleh Tangerang sendiri gitu. Bukan cuma ada bandara doang gitu kan. Jadi ya seakan pengen ngomong kalau Tangerang bukan cuma sekedar tempat lewat doang. Iya, bukan cuma tempat transit kan. Iya, bukan cuma tempat transit doang, lu main lah ke Tangerang gitu. Datengin destinasi-destinasinya banyak kok ya. Banyak banget. Gila. Oke, jadi poin pentingnya tuh gimana kita ngelakuin rebranding terhadap wilayah Tangerang, betul masuk wilayah urban ya, wilayah urban. Pesan yang dibangun juga harus bisa nyatuin sisi modern dengan sisi eksotisnya pariwisata supaya citranya jadi lebih kaya dan nggak ngebosenin. Betul banget nih Kak Jipa. Gila. Oke, gue masuk ke segmen fun fact. Ada segmen fun fact. Ada fun fact-nya nih? Boleh. Berarti seru ya harusnya. Iya, biar nggak serius-serius amat. Walaupun kayaknya fun fact-nya basic buat orang Tangerang. Gue mau nanya nih, bener nggak sih kalau misalkan kota Tangerang ini tuh dikenal kuat dengan citra kota industri yang sebenarnya tuh punya potensi wisata banyak banget, tadi udah dibahas ya, dan itu bener nggak? Itu betul banget. Itu. Kalau ngomongin industri yang tadi saya sampaikan itu betul banget. Tapi bagaimana sebenarnya ini cara kita untuk mengelola secara stabil. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang lainnya. Karena yang tadi saya sampaikan, industri apabila kita mengelola secara masif tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, itu akan menjadi dampak buruk bagi lingkungan, bagi pariwisata bahkan, dan merupakan juga pendongkrak ekonomi terbesar yang ada di Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten seperti itu. Jadi memang harus stabil, diperhatikan semuanya nih kayak gitu. Iya bener guys, emang Tangerang ya nggak apa-apa, kota industri tapi banyak kok minusnya, plusnya, banyak kok plusnya dari kota industri. Selanjutnya, fun fact bicara soal kuliner nih. Bener nggak nih Tangerang punya kuliner khas yang sering banget tuh diomongin kalau misalkan ke wisatawan luar? Oke, kita udah mulai tahu nih kuliner ini. Bener nggak? Ya kita sebut aja laksa. Laksa Tangerang. Oke, yes betul banget. Jadi mungkin jelasin sedikit ya, historisnya sedikit ya. Jadi boleh. Tangerang itu merupakan gabungan budaya atau akulturasi budaya dari 4 budaya, yaitu Jawa, Sunda, Betawi, dan juga Tionghoa. Nah, untuk asal muasal dari laksa ini sendiri itu merupakan makanan gabungan budaya antara Betawi dan juga Tionghoa. Dimana kan laksa kan biasanya pakai mie, tuh kan? Iya, pakai mie. Nah, mie itu berasal dari budaya Tionghoa dan kuahnya itu berasal dari budaya Betawi. Jadi filosofinya sendiri dari laksa itu menyimbolkan persatuan antara budaya Betawi dan juga budaya Tionghoa yang ada di Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten ini, kayak gitu. Jadi bukan cuma rasa yang enak, tapi filosofi juga dapet nih laksa. Iya, laksa Tangerang kalian harus cobain, enak banget. Siap, yang mau cobain boleh nih datang di sebelah Tang City Mall ya. Iya, ada di kawasan laksa, kuliner ada laksa. kawasan wisata kuliner laksa. Gue sebagai orang Tangerang juga demen banget sama laksa. Demen banget. Lanjut nih, fun fact, bener apa enggak nih banyak lokasi Tangerang yang di Tangerang yang awalnya tuh dianggap B aja, yang kurang lah mungkin ya, bagi orang-orang Tangerang sendiri bahkan. Tapi sebenarnya itu sangat bagus buat didatangin. Kayak tadi yang kayak lu sebut, yang underrated kayak Jasmine Park. Betul. Banyak nggak sih berarti banyak ya di Tangerang tuh lokasi. Banyak banget.
Mungkin salah satunya lagi ini yang sering ini sih salah diartikan. Coba. Ya, salah satunya adalah ASBSD kalau tahu. Oh iya. ASBSD yang di Pagedangan itu juga masuk ke Kabupaten Tangerang. Jadi banyak banget kan yang ngertiin ASBSD kayak punya Jakarta, dia punya pemerintah pusat kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Bahkan Blackpink juga pernah konser di sana kan. Nah, itu jadi suatu kebanggaan buat kita, dimana kita punya salah satu destinasi wisata MICE terbesar yang ada di Indonesia gitu. Kita juga bisa harus memanfaatkan potensi ini, memanfaatkan peluang ini dengan mengadakan konser ataupun yang lainnya gitu. Bisa juga tuh kita ngadain festival budaya di sana, itu kan juga sekaligus mempromosikan wisata, sekaligus juga mempromosikan budaya, jadi bersamaan. Lah, kadang-kadang gue suka sebel tuh kalau ngeliat di TV orang lokasinya di mana ada acara di sama sebenarnya itu di Tangerang, tapi ditulisnya di Jakarta. Iya kan, banyak banget kan. Iya. Atau bahkan bandara ditulisnya di Jakarta. Itu kan Tangerang. Paling parah ada di Bandara Suta, tulisnya di Halim. Gila, Tangerang guys. Kalian harus kenal sama Tangerang. Nah, jadi sebenarnya hal-hal kayak gitulah dari menjadi suatu cerita untuk pentingnya personal branding bagi Kabupaten Tangerang. Banyak banget itu hal-hal yang sebenarnya punya Tangerang. Cuma karena kurangnya branding yang kuat tentang Tangerang punya hal tersebut, jadi kita masyarakat luar tuh kayak nggak paham itu milik Tangerang. Taunya kayak punya Jakarta, punya wilayah lain, padahal itu punya Tangerang pada dasarnya. Kayak gitu. Berarti menurut lo sendiri Tangerang tuh masih butuh rebranding lagi ya? Masih butuh branding lagi ya? Yes, butuh branding yang sangat kuat khususnya bagi para generasi muda yang ada di Provinsi Banten dan juga Tangerang. Nah, menjadi salah satu kebanggaan juga bagi diri saya ada namanya program pemilihan Kalung Kabupaten Tangerang ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang ada di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Cilegon, Serang, semuanya. Nah, ini adalah suatu ajang, suatu wadah untuk generasi muda itu bisa menyalurkan ide-ide mereka. Jadi mereka apabila tertarik dalam sektor pariwisata, itu bisa banget gabung ke Kangnon. Jadi dari sana mereka akan secara penuh difasilitasi oleh Dinas Pariwisata untuk membuat suatu program kerja. Jadi kalau kalian punya ide, tinggal bikin proposalnya, bikin RAB-nya, itu akan kalian dapat fasilitas secara penuh. Tinggal kalian implementasikan aja kayak gitu. Tuh guys, yang pengen nih kayak Kang Nabil, jadi keren nih kayak Kang Nabil, dan lu pengen kenalin kota lu, lu pengen kenalin daerah lu, daftar Kangnon. Yes, tahun depan. Tahun depan. Promosi lagi aja. Dan lu juga di Kangnon lumayan jadi sesuatu ya, jadi seseorang ya. Alhamdulillah. Posisinya apa sih lu di Kangnon? Di Kangnon sendiri di Kabupaten Tangerang itu saya alhamdulillah terpilih pertama atau juara pertamanya. Terus karena kesempatan itu saya maju ke Provinsi Banten dan alhamdulillah juga di Provinsi Banten dapat juara pertama juga. Alhamdulillah. Keren guys. Ayolah, lanjutin nih jalan dia. Yes, betul banget. Keren banget. Buat anak-anak Unis nih apalagi nih. Boleh nih langsung daftarin aja. Daftar. Jadi Kangnon. Di Kangnon. Kita masuk segmen selanjutnya kali ya. Boleh. Aja Pak. Kita tadi kan udah ngebahas soal strategi, udah pemilihan media, sampai tantangannya, fun fact-nya juga udah soal kota Tangerang dan soal Banten kita udah bahas. Sekarang gue mau nanya atau masuk ke segmen interpretasi. Yang dimana gue mau lihat nih gimana semua pesan yang udah Kang Nabil buat itu akhirnya jadi satu citra yang utuh, tempel di kepala orang-orang Tangerang atau di luar Tangerang juga. Gue mau nanya nih Bill, menurut Kang Nabil, setelah orang-orang melihat konten-konten lo di Instagram, di TikTok, citra atau image seperti apa sih yang pengen Kang Nabil munculin pertama kali buat orang-orang yang melihat konten-konten lo di sosial media? Sebenarnya tujuan pertama saya membuat konten-konten atau mempromosikan konten yang saya buat itu adalah tujuan pertama atau tujuan orientasi utamanya itu adalah tidak lain itu bukan untuk mempromosikan pariwisata dan juga budaya yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang. Karena sangat disayangkan sekali banyak banget anak-anak muda yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang itu yang condong lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya yang ada di lokal. Padahal budaya lokal kita tuh nggak kalah dengan budaya luar. Pariwisata kita juga nggak kalah dengan pariwisata kayak di Jepang, Korea Selatan, Turki dan lain-lainnya. Tinggal bagaimana kemauan dari anak-anak muda untuk mencoba mengunjungi pariwisata tersebut. Bagaimana kita mengimplementasikan ide-ide kreatif supaya masyarakat yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang ataupun di Indonesia bahkan internasional
mereka memiliki ketertarikan gitu untuk mengunjungi pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Jadi perlu banget nih ide-ide kreatif dari anak-anak muda yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang. Yuk boleh langsung chat di IG Kang Nong ataupun daftar aja Kang Nong. Pokoknya kalian akan dapat kesempatan secara penuh, fasilitas secara penuh untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif. Kalian mau bikin apa, mau bikin acara, mau bikin festival, itu bisa banget. Wah, tuh lengkap banget guys, full masuk Kang Nong. Terus juga buat para wisatawan, destinasi wisata Banten tuh bagus-bagus. Yes, betul banget. Bahkan ada salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten itu masuk ke program Kemenparekraf. Iya. Itu 10 bari baru yang ada di Tanjung Lesung. Wow. Jadi bisa dikatakan Tanjung Lesung ini nggak kalah pantainya sama Bali. Gitu. Jadi kalau emang teman-teman Provinsi Banten atau Tangerang atau Jakarta bahkan kayak ngerasa kejauhan nih untuk ke Bali, boleh main ke Tanjung Lesung. Cobain pantainya. Gue terakhir ke pantai ada di Banten, masih masuk daerah Ujung Kulon. Ujung Kulon, banyak percula satu berarti. Iya, pantai situ dan menurutku bagus. Itu betul, karena potensinya itu ada banget. Tentang bagaimana kita menggalinya aja dan mempromosikannya aja kayak gitu. Nah, dari lu pribadi nih, Nabil, yang pengen lu gambarin Banten itu apakah Banten yang modern? Apakah Banten yang penuh dengan sejarah dan budaya? Yes, oke. Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi menurut saya pribadi ya, terkait dengan tantangan dan peluang juga yang kita hadapi dari modernitas dan juga digitalisasi saat ini adalah bagaimana kita beridentitas lokal, tapi bervisioner ke depan. Gitu. Jadi caranya adalah kita mengimplementasikan ide-ide yang konsepnya itu dikemas secara saat ini gitu, secara modern, namun beridentitas lokal. Misalnya mengadakan festival dengan mengundang-undang artis ternama, tapi ada juga tarian-tarian adatnya. Itu kan juga menjadi suatu wadah untuk mempromosikan budaya yang ada di Provinsi Banten gitu. Jadi jangan selamanya kita berorientasi terhadap budaya luar, tapi juga harus ada budaya lokalnya. Bukan berarti kita nggak boleh menyentuh budaya luar, itu boleh banget, itu hak atau free will masing-masing. Tapi kita juga harus membuka mata akan budaya lokal. Boleh sekali-sekali kayak digabungin aja antara budaya lokal dan budaya luar. Jadi kan ada akulturasi kayak gitu. Bener tuh. Berarti ngegabungin aja. Betul, itu boleh banget, boleh banget. Jangan terlalu kuno, tapi juga tetap modern, tapi tetap ada nilai lokalnya. Nah, betul banget. Nah, ngomongin kuno nih, Bang Jipa. Banyak banget kan kayak anak-anak sekarang itu yang malu pakai batik, malu pakai kebaya kayak gitu karena takut bilang mau ngapain sih lu kayak mau kondangan, kayak bapak-bapak gitu, lu mau ke nikahan siapa kata teman-temannya. Cuma menurut saya pribadi itu adalah stigma yang perlu dihapuskan sih karena itu adalah salah satu cara untuk anak-anak muda ini peduli akan budaya. Kalau mereka mendapatkan persepsi atau stigma seperti itu dari masyarakat, mereka akan kedepannya malu gitu untuk memakai budaya yang ada di Provinsi Banten, batik-batik Banten, kayak gitu sih. Kalau kalian melihat teman-teman kalian pakai batik, jangan dikatain kayak bapak-bapak. Itu adalah upaya mereka untuk mempromosikan budaya yang ada di Provinsi Banten. Mungkin pakai batik kalian tahu? Keren kan? Pakai batik tuh. Batik Banten. Tuh, nih, ini batik Banten nih. Batik Banten. Nah ini batik Baduy. Batik Baduy. Gila. Nah, di sini tuh poinnya tuh, poin pentingnya citra itu tuh bukan sesuatu yang gitu doang. Citra bukan gitu doang, tapi hasil dari banyak pesan-pesan, banyak yang dikomunikasikan secara terus-menerus sampai akhirnya jadi citra. Nah, apa yang Kang Nabil lakuin ini juga kan sebagai aktor komunikasinya kan, yang sedang ngejahit identitas Banten agar terlihat lebih indah lagi dan lebih terpercaya di mata dunia. Nggak cuma di mata lokal doang, kita harus internasional. Banten harus go internasional. Banten harus go internasional. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di ujung obrolan nih ternyata nih. Udah mau pulang deh kayak gini. Sebenarnya banyak lagi atau banyak banget yang pengen gue tanyain, cuman ternyata segmennya dikit banget. Ya sebenarnya kita masih banyak banget yang mau dibahas, cuma billingnya udah habis kayaknya. Kita muncul gambar lumba-lumba kayaknya. Wah, kurang lama nih. Nambah sejam kali? Boleh kali, boleh nggak? Patungan apa kita bang? Oke, sebelum kita benar-benar pamit, sebelum gue juga benar-benar nutup, gue mau minta satu hal dari Nabil sebagai penutup. Boleh dong bagi satu golden statementnya atau pesan kunci buat kita semua, terutama buat kaula muda, buat teman-teman yang masih Gen Z. Pesan Kang Nabil untuk anak-anak muda apa nih? Oke.
pesan untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang. Kalian adalah generasi emas yang ada di Indonesia, yang sebentar lagi kita akan menggapai Indonesia Emas 2045. Pesan dari saya adalah berani untuk mencoba. Karena saya pribadi dahulu adalah suatu pribadi yang tidak memiliki ketertarikan akan pariwisata. Namun karena saya berani untuk mencoba dan mengambil langkah untuk mengikuti Kang Nong, saya memiliki passion tersebut. Saya menyadari bahwa inilah titik untuk saya mengembangkan diri. Jadi pesan dari saya adalah berani untuk mencoba, karena pada dasarnya orang yang gagal bukanlah orang yang salah mengambil langkah dalam percobaannya, tapi orang yang tidak pernah mau dan mengambil keputusan untuk mencoba. Guys, coba aja dulu. Yes, karena banyak banget kan anak-anak muda sekarang tuh yang belum coba, tapi udah overthinking, udah muncul statement kayak, ini bukan passion gue, nanti gagal kayak gimana, lu mau nanggung, kayak gitu kan. Banyak banget yang ketakutan karena hal itu. Atau bahkan malu dilihat temen-temen bikin konten, malu. Gila. Coba dulu guys. Jangan malu-malu. Karena kalau kalian nggak pernah coba, kalian nggak akan tahu. Kayak buat konten, mungkin banyak banget yang kepikiran kayak, nggak bakal FYP lah, muka gue jelek, gue nggak pede. Bahkan terkadang kita nggak juga ngelihat hal itu gitu. Kita melihat pesan yang akan disampaikan itu seperti apa. Karena janganlah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikannya. Walaupun si Nabil ini mukanya ganteng ya, dia ngomong gitu walaupun mukanya ganteng, cuman tetap guys, jangan insecure. Mau gimana pun wajah kalian, yang penting pesannya kok. Betul banget. Jadi salah satu caranya masuk Kang Nong. Promosi lagi. Salah satu caranya buat kalian yang mau nyoba bisa masuk Kang Nong, bisa dapat. Oke. Bisa masuk Kang Nong. Oke, khusus. Nah, gue mau nanya, minta harapan besarnya nih khusus buat Kota Tangerang kali ya, buat kota kita nih. Apa nih harapan besar dari Kang Nabil terkait cara kita mengkomunikasiin kota ini ke depannya biar citranya tuh makin kuat? Oke, harapan besar bagi saya untuk masyarakat yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang, saya berupaya dan juga saya ingin sekali untuk sama-sama kita bergerak untuk mempromosikan wisata dan juga budaya yang ada di Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang, dan saya siap untuk menjadi mediator atau penjembatan untuk mereka menyalurkan aspirasi dan juga ide-ide mereka untuk mempromosikan pariwisata dan budaya. Dan semoga juga upaya besar saya akan coba untuk mengimplementasikan pemerintah dalam berkolaborasi dengan konteks ini. Karena kita juga pada dasarnya memerlukan kerjasama pentahelix, bagaimana melibatkan pemerintah, media, pengusaha, juga lain-lain seperti itu. Jadi untuk kita sama-sama menggali potensi yang kita punya di Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten dan juga Kota Tangerang, kita juga harus bergerak semuanya. Jangan hanya kita menyalahkan pemerintah dikit-dikit gitu. Kita juga harus nyadar bahwa kita juga harus gerak. Kita harus gerak bareng. Apa-apa bukan salah pemerintah, tapi kadang juga salah kita juga. Kita hanya di rumah scroll TikTok, gimana mau muncul kebijakan yang bagus kan? Jadi ya pesannya bagus banget guys. Gila, nih salah satu anak muda yang layak jadi contoh, Kang Nabil. Oke, bagus banget, thank you banget nih Siap. Kang Nabil atas insight-nya yang luar biasa, atas kesempatannya. Teman-teman, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini adalah pariwisata bukan sekedar tempat yang indah, tapi juga tentang bagaimana kita nyeritainnya. Juga aktor-aktor komunikasi yang mewakilin jadi wajah daerah juga kayak Kang Nabil ini punya tugas besar buat ngejahit identitas daerah. Betul sekali. Karena pada akhirnya bukan cuma jumlah kunjungan yang kita cari, tapi gimana pesan kita bisa ngebangun citra positif dan kepercayaan di hati masyarakat. Itu dia, betul sekali. Nah, sebenarnya itu ada istilahnya tuh Bang Jipa. Apa tuh? Kalau di pariwisata ada namanya kata pesona. Wah, apa salah satunya itu ada unsur kenangan, dimana ketika wisatawan berkunjung, itu semoga mereka kedepannya bisa mempromosikan gitu. Karena wisatawan itu juga promotor. Ketika mereka berkunjung, mereka mendapat kenangan baik, mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya. Ada ini wisata bagus nih di Banten, gitu. Lagi gue juga kayak gitu tadi. Iya kan? Kayak gue kayak jalan-jalan ke daerah Banten, bagus nih ngasih tahu ke teman. Iya kan, gitu, betul. Promosiin di TikTok nih, FYP kan. Iya gitu. Even gue tahu destinasinya dari IG, dari sosial media. Betul. Itulah pentingnya sosmed. Itu penting banget. Branding. Oke guys, nggak kerasa kita udah closing statement dan segala macam. Thank you banget. Thank you sekali lagi buat Kang Nabil bisa nyempatin waktu semuanya. Oke guys, gitu aja obrolan behind the message kali ini.
See you in the next episode. Bye-bye. Bye.